Oke, Pak Antar record ya. Oke, jadi di Google pun itu juga kalau misalkan ada bencana seperti itu juga bisa diramalkan juga dan ada infonya ya di screen kalian tuh kalian lihat ada Pak Antar ngetik Filipina Cyclone di situ. Nah, ada alertnya di situ, ada warningnya di situ. Ada jamnya, kemudian ada lokasinya, kayak gitu-gitu. Sekarang dengan kemajuan teknologi, ya kita nggak bisa menghilangkan bencananya. Nggak bisa, wah dengan teknologi kita usir topannya, biar geser dari Indonesia, kasih aja ke Malaysia tuh yang suka dalam tanda kutip tolong-tolong, kita nggak bisa kayak gitu. Kita bisanya mengurangi dampak yang terjadi. Ya, jadi kalau udah tahu misalkan di Parung bakalan hujan gede, ya jangan ke sana. Di Pamulang bakalan ada angin besar, ya jangan kalian terus kemudian keluar main layangan biar anginnya gede, biar tinggi layangannya. Jangan seperti itu, tapi kita kurangi kayak gitu. Ya, jadi teknologi gunakanlah untuk membantu. Gempa bumi, kalau gempa bumi bisa diramalkan nggak gempa bumi? Siapa nih? Michael Tiansa, coba. Pak Antar pengen dengar pendapatnya. Mike, Michael Tiansa, oke. Kalau gempa bumi gimana gempa bumi? Bisa diramalin nggak, Michael Tiansa? Ini sih bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Kalau menurut Jonina gimana? Bisa diramalin nggak gempa bumi? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Maria, gempa bumi bisa diramalin nggak? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Ada alatnya kan? Ada alatnya. Diramalkan loh, diramalkan ya. Anggias, gempa bumi bisa diramalkan nggak? Bisa, Pak. Bisa. Oke, semuanya jawab bisa. Ada yang jawab berbeda? Ada yang jawab nggak bisa? Mungkin. Nggak ada, semuanya bisa. Gempa bumi bisa diramalkan. Coba Pak Antar tanya, caranya gimana? Kayaknya saya tahu, pernah dikasih tahu, Pak. Gimana, Flo? Itu di Download yang tadi, Pak. Gimana? kalau nggak salah peneliti itu kayak masang alat di pegunungan gitu. Dia nyatet apa tuh kayak ada sinyalnya, nanti kalau ada getaran dikirim ke kantor BMKG atau apa, terus dicatat pakai seismograf gitu, Pak. Pakai seismograf ya. Oke, ada yang mau menambahkan tentang gempa? Kita lagi ngomongin bencana nih. Thank you, Flo. Apa? Junina tadi mau ngomong apa tadi? Download tadi, yang tadi. Yang tadi, gimana? Ya, download yang BMKG gitu. BMKG Tadi kan tahu. Oke. Nanti akan tahu gempanya di mana, gitu. Oke. Coba dicek lagi. Jadi yang di BMKG itu adalah informasi pada saat terjadi gempanya. Bukan ramalan sebelum gempanya. Gitu ya. Jadi yang disampaikan Floren tadi benar juga. Ada alat namanya seismograf itu untuk mengukur getarannya. Tapi alat seismograf itu digunakan pada saat sudah terjadi gempanya. Ya kan? Jadi Pak Antar akan sampaikan ke kalian, jadi semua alat itu, semua informasi itu hanya bisa kita dapatkan saat sudah terjadi gempanya. Jadi Pak Antar bisa memastikan ke kalian bahwa untuk saat ini, sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, kita belum bisa meramal terjadinya gempa, terutama gempa yang tektonik. Gempa tektonik itu gempa yang karena apa? Pergerakan apa? Ada yang tahu? Tektonik. Ada tektonik, ada vulkanik. Kelas 7, awal-awal banget tuh. Pergerakan lempeng bumi bukan? Pergerakan lempeng bumi, betul. Yang tektonik. Kalau yang vulkanik berarti karena gunung berapi. Ya, jadi sampai saat ini untuk yang tektonik itu belum ada yang bisa meramalkan. Ya, tadi yang disebut Floren sama yang disebut Jonina itu semuanya alat itu menyampaikan pada saat sudah terjadi gempanya. Kenapa nggak bisa diramalkan? Karena lempeng ini terletaknya di dalam bumi banget.
Jadi nggak ada, begitu dia getar, baru kita tahu, baru informasinya baru disampaikan ke kita. Oh, ada gempa di situ. Ya, jadi gempa ini nggak bisa diramalkan, susah. Vulkanik apakah bisa, Pak Antar? Vulkanik juga nggak bisa diramalin kapan dia bakalan terjadi gempa karena gunung berapi, tapi bisa dilihat aktivitasnya, karena biasanya gunung berapi itu biasanya slow, biasanya. Pengecualian beberapa memang ada yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba duar gitu juga ada. Tetapi kebanyakan pergerakan magma di dalam bumi itu dia pelan-pelan. Jadi bisa dilihat aktivitasnya. Oh, aktivitasnya udah mulai ini nih, udah mulai naik, keluar asap dan sebagainya bertahap. Jadi bisa ditanggulangi. Oh, ini kayaknya gunung mau meletus nih. Jadi gitu. Untuk tektonik belum bisa, ya. Untuk vulkanik bisa dilihat aktivitasnya, tapi sekali lagi dua-duanya kita belum bisa meramalkan, gitu ya. Oke. Kemudian itu tadi yang berhubungan dengan geologi, ya, yang berhubungan dengan geologi. Kita akan lanjutkan, ya. Nah, ini contoh tadi gambar yang tadi ya. Ini dia ada di sekitar pantai itu, kalau kalian lihat ya, ini angin hujan udah badai ini ya. Sampai sorry, bentar disconnect ya. Oke, bentar ulangi ya. Jadi ini contoh gambaran badai ya. Contohnya tadi sampai banjir segala macam. Kalau ini udah murni karena alam nih ya, karena disertai dengan angin. Oke, ini yang kekeringan. Nah, ini contoh yang terjadi bencana karena iklim. Sebelah kiri tadi sudah kalian lihat di kuisis tadi. Ada puting beliung tadi yang ada di depan, badai Haiyan di Filipina, ini banjir yang ada di Bangkok, kemudian kekeringan ada di Indonesia. Sekarang nih lumayan banyak di daerah yang kekeringan nih. Terutama di Indonesia bagian timur, karena curah hujannya sangat rendah. Ini informasi sedikit mengenai topan Haiyan. Kita bersyukur kita nggak punya terlalu banyak terlalu banyak bencana topan, karena secara geografis kita daerahnya kepulauan. Nah, ini topan Haiyan ini di Filipina sering disebut topan Yolanda, adalah salah satu siklon tropis yang paling kuat. Badai ini awalnya dari kawasan yang tekanannya rendah ya di Samudra Pasifik. Kemudian kita lihat di situ jumlah korban jiwanya 6.340, kecepatan anginnya 315 km per jam. Untuk membayangkan itu, kalian yang pernah naik motor, kalau misalkan pakai helm, berapa sih kecepatan maksimal kalian naik motor sama orang tua kalian? Ada yang nyampe 300 km per jam? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Speedometer motor kalian aja paling 100 berapa? 50, 180 ya. Motor metik biasanya paling nggak nyampe 150, Pak. Paling motor kopling tuh nyampe 150. Kalau nggak 299, Pak. Ini Jeremy nih. Jer. Ya kalau semua orang tua mah 30, kalau nggak 40 doang, Pak, kalau jalan raya, Pak. Orang tua cuma 30-40 km per jam doang. Kalau kebetulan ada anak muda misalkan yang lewat cuma 80 aja, orang tua jangan ngebut, jangan kenceng-kenceng, padahal cuma 80 km per jam tuh. Ya, itu aja kalau kalian misalkan saya aja yang 40 km dipukul-pukulin, Pak. Kalian buka helm kalian, itu saja sudah terasa banget anginnya. Nah, ini kecepatan anginnya sampai 315 km per jam. Ya. Kemudian kategorinya adalah topan super. Luar biasa. Ya. Jadi korbannya banyak ya, kita nggak heran karena kecepatan anginnya seperti itu. Kalau kalian lihat tuh di dermaganya hancur banget tuh. Kapalnya sampai seperti itu. Ya udah parah lah ya. Oke, ini kategorinya, ya kategorinya, nggak usah dicatat, ini cuma buat info aja buat kalian. Jadi topan ada kategorinya, gunanya apa ya itu tadi untuk kasih warning. Kumpulan awan itu terbentuk di atas, itu kan bisa kelihatan sama satelit. Nah pada saat satelit ngirim info, oh ini topan kategori 5, berarti harus lebih waspada, karena kecepatan anginnya lebih kencang.
Badai Nargis adalah badai tropis kencang yang ada di Myanmar, ya. Ini korban jiwanya lebih banyak. Sekurang-kurangnya 22.000, kemudian 42.000 lagi hilang dan perkiraan jumlah keseluruhan 100.000. Ya, ini kenapa bisa sampai parah banget ya karena negara-negaranya yang kena juga negara-negara yang banyak penduduknya. Manusia bisa keseret ya. Jadi kalau ada topan di Indonesia ya puji Tuhan kita nggak punya banyak ini. Jangan sampai deket-deket kalau udah tahu ada topan terbentuk pergi-pergi ya. Tapi Pantar heran juga sama orang Indonesia di Instagram, mungkin di YouTube kalian pernah lihat ada pusaran angin kecil di Indonesia. Kalau di Indonesia sama anak-anak malah didatengin. Pernah lihat nggak video kayak gitu? Pantar pernah lihat tuh di Instagram dagelan atau apa itu ya, malah datang di videoin Pak. Ya, di videoin pada nari sambil nggak ngerti deh di Indonesia ya. Untung nggak seperti ini. Coba kalau kecepatannya 150 km per jam lebih bisa ke bawah mereka sampai atas ya. Pamulang misalkan ada topan, kita nggak tahu malah main-main anak kecil ke bawah, turun-turun di Samudra Hindia gitu gimana coba? Hilang mereka. Oke. Ini coba dijawab secara lisan ya. Tadi sudah Pak Antar bahas sedikit ya. Contohnya badai Haiyan ini karena curah hujan. Negaranya di Filipina. Kalau yang topan Nargis tadi di mana? Ada yang merhatiin nggak negaranya? Myanmar. Myanmar, oke. Faktor iklim yang berpengaruh badai sama ya dengan yang di atas ya. Oke. Banjir karena curah hujan, negara ASEAN yang pernah terjadi banjir, negara mana? Indonesia. Indonesia ya. Ibu kota kebanjiran, malu-maluin. Kekeringan. Faktor apa yang mempengaruhi kekeringan? Apa tadi di kuisis yang pertanyaan pertama Iklim, tadi? Pak, iklim. Iklim, oke. Iklim, kemudian kalau kita turunin musim kemarau yang berkepanjangan. Itu bisa. Negara yang pernah mengalami kekeringan? Indonesia. Indonesia lagi. Pokoknya Indonesia mah punya semua kalau bencana mah. Kemudian berikutnya. Kebakaran. Kebakaran ini biasanya terjadi di musim hujan apa kemarau? Marau. Kemarau ya, tapi di Indonesia juga tidak menutup kemungkinan sih ya, tapi biasanya yang secara ini musim kemarau. Oke. Kebakaran di negara mana nih? Indonesia lagi ya. Of course, Indonesia. Of course Indonesia. Kebakaran apa nih? Apa yang parah di Indonesia? Kebakaran apa? Hutan, oke, hutan ya. Kita bahkan sempat diprotes tuh yang terakhir Kalimantan yang kebakar. Kalimantan sama Sumatera tuh ya, yang kebakaran sangat hebat tuh, sampai kita ekspor asap tuh ke mereka. Jadi mereka sampai protes ke kita nih, kita nggak ngapa-ngapain, cuma dapat asapnya doang. Jadi Singapura sama Malaysia pada waktu itu protes sama negara kita, bisa nggak sih ngurusin hutan lu sendiri? Malu ya, sampai mengganggu penerbangan. Seperti itu. Oke, negara lain pun juga mengalami masalah yang sama, ya, masalah yang sama. Tapi itu tadi sayangnya di Indonesia kita punya banyak juga. Oke, ke geologi sekarang, ya. Kalau ada yang mau nanya, silakan langsung bertanya ya. Antar masih berapa lama? Oke, geologi ada di buku kalian di halaman 56, ya. Karena di wilayah ASEAN ini merupakan pertemuan lempeng Eurasia, kemudian lempeng Filipina, sama lempeng Indo-Australia. Jadi tidak heran kalau kita punya banyak gunung berapi dan kita punya banyak bencana, baik itu tektonik maupun bencana vulkanik. Ya, itu kalian lihat di gambar yang ada di layar kalian. Ya, jadi karena faktor geologis ini, kita punya banyak gunung, kita punya banyak bencana, tetapi sisi positifnya adalah saat ada banyak gunung berapi, apa dampak positifnya? Jangan jadi subur, Pak. Subur.
Dampak positif ada banyak gunung berapi? Tanah, Pak. Tanahnya jadi subur. Ya, oke. Tanahnya menjadi subur. Betul ya, tanahnya menjadi subur karena kandungan lava yang keluar pada saat dia sudah mengering itu sangat baik kandungan tanahnya. Oke, itu ya. Nah, ini sudah pernah lihat ya kalian ya, mungkin pas kelas 7, yang kuning-kuning itu ya, itu bukan yang biasa kalian lihat ya. Apa maksudnya? Yang kuning-kuning itu adalah gambaran gunung ya. Banyak banget. Sesuai dengan pertemuan lempeng. Pokoknya di pertemuan lempeng tuh dia nanti akan melahirkan gunung-gunung api yang baru. Cuma ya itu tadi, kita bersyukurnya dia lahirnya nggak secepat manusia lahir. Coba kalau dalam 9 bulan sekali muncul gunung berapi, satu baru, 9 bulan lagi satu baru, wah udah mati semua manusia. Oke, dah. Ini akan antar, kita jawab langsung atau mau buat tugas? Satu-satu ya, yang kameranya dimatiin ya, biar nggak ada tugas ya. Kalian udah kebanyakan kan tugasnya kan? Ya enggak? Atau mau buat PR? Langsung aja, Pak. Langsung aja ya. Oke. Langsung saja. Siapa? Yang gampang tuh. Negaranya. Kalian tinggal lihat dari Google ini mah. Yuk, Indonesia dulu dong. Indonesia. Yuk, mana? Indonesia. Jayawijaya. Jawijaya. Krakatau, Pak. Krakatau. Krakatau. Pantar yang pilih deh ya. Saipul. Bapak Saipul. Iya, Pak. Bapak Saipul, ayo bangun. Iya, Pak. Jayawijaya dari negara mana? Pul? Ya, Saipul hilang. Dari Papua, Pak. Dari Papua. Irian Jaya. Negara? Irian Jaya. Negara Indonesia. Indonesia. Oke, berarti 2 hurufnya dengan apa? 2. 2 hurufnya dengan A. Oke, terima kasih. Kathleen, ada nggak Kathleen? Kathleen. Ya, Kathleen nggak ada, ditinggal nih, cuma masuk doang. Samuel. Ya, Pak. Samuel, yuk pilih. Satu lagi. Cocokin angka sama hurufnya. Nomor 4, Pak. 4. Krakatau. Sama? Indonesia. Oke. 4A. Thank you, Samuel. Ya, Pak. Fiona. Ayo dong, kameranya boleh dinyalain dong. Pantar nggak apa-apa loh sama kalian loh. Udah kelas 7 nggak ngajar, kelas 8 ngajarnya online, hitam-hitam semua. Fiona. Ya, Fiona juga nggak ada nih. Nggak kena ini kan. Kena badai Haiyan nih, jangan-jangan. Oh, ada nih, Fiona. Nomor 7, Pak. Nomor 7, Bukit Pagon. Oke. Mana tuh? Di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, berarti 7 dengan huruf E. Oke. Thank you, Fiona. Oh, Fiona yang ini, mantap, udah lupa tuh mukanya tuh. Keisha Arnelita. Pilih. Keisha Arnelita. Apa? Nggak kedengeran suaranya.
sampai jam berapa nih? Mana Kay? Pak. Hah? Coba diketik deh, di chat deh. Kayaknya mic-mu ini deh, feedback. Coba ntar sampai 9.30 doang ya? Oke. Oke, yuk. Oke, dua lagi. Diketik aja, diketik di chat. Suaranya nggak itu. Oke, sambil nunggu Kesia ya. Aurelia udah selesai ulangannya? Di unmute. Udah selesai ya? Oke, udah ya. Ya. Siapa nih? Maria, satu. Maria. Yuk, udah. Terakhir nanti yang lain pantar diktein aja. Doi Intanon dari Thailand. Apa? Doi Intanon dari Thailand ya. Oke. 6 dengan D. Oke, karena waktunya tinggal 1 menit, jadi ini adalah salah satu yang ada di bukunya pemerintah, jadi Pak Antar harus sampaikan ya. Dinda Wirasi 1 itu adalah Myanmar, 1H. Kalau kalian ketinggalan nanti ini di-record, Pak Antar upload di YouTube ya. Kemudian Jaya Wijaya tadi Indonesia, Kinabalu itu di Malaysia, Krakatau Indonesia, Bukit Timah ada di Singapura, Bukit doang mereka punyanya. Doi Intanon tadi benar Thailand, kemudian Bukit Pagon tadi Brunei Darussalam. Gamalama mana Gamalama? Indonesia, Pak. Indonesia. Betul. Ini Keisha jawab Phobia, Laos, oke, benar. Pulak ini ada di Filipina, kemudian Fansipan ini ada di Vietnam. Phobia tadi udah dijawab, Laos. Kongkrumadin ada di Myanmar, kemudian Phnom Aural ada di Kamboja, Tambu Yukon ada di Malaysia. Ya, jadi itu adalah puncak-puncak atau gunung-gunung yang ada di wilayah ASEAN. Oke, hari ini kita baru sampai di geologi, berikutnya akan kita lanjutkan untuk yang sumber daya alam sama transportasi. Makasih semua yang sudah bergabung ya. Selamat melanjutkan belajar ya. Tuhan memberkati. Thank you semuanya. Kasih, Pak. Ya, selamat. Pak.